Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap saudara-saudara berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Willem Burhan Tamangindar, di channel Jejak Iman. Di mana channel ini menginspirasi, mengedukasi kita semua seputar topik-topik teologi yang dibahas, diulas secara sederhana. Adapun tayangan ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa Alkitab dalam bentuk digital atau dalam bentuk aplikasi itu kurang sakral jika dibandingkan dengan Alkitab dalam bentuk buku. Oleh karena itu, topik kali ini adalah apakah Alkitab dalam bentuk digital itu kurang sakral? Mari ikuti tayangan ini sampai selesai, berikan komentar kita masing-masing, dan jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng agar kita tidak ketinggalan informasi seputar edukasi teologi dalam bahasan yang sederhana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada yang berkata begini, membaca Alkitab dalam bentuk digital itu atau aplikasi itu rasanya kurang sakral dan rasanya kurang suci jika dibandingkan dengan membaca Alkitab dalam bentuk buku. Nah, pertanyaan yang mendasar di sini adalah apakah kesucian dan kesakralan firman Tuhan itu tergantung pada bentuknya atau tergantung pada medianya? Mari saya mengajak kita untuk menelusuri perjalanan panjang firman Tuhan dari zaman ke zaman, yaitu dari loh batu sampai pada aplikasi Alkitab yang diunduh oleh jutaan orang di dunia ini. Nah, bagian yang pertama adalah loh batu. Kisah tentang loh batu ini terjadi sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Dan loh batu itu merupakan lempengan batu yang digunakan sebagai media tulis paling awal. Atau dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa ini adalah awal firman itu ditulis. Nah, bagaimana kisahnya? Kisahnya ialah setelah perjanjian di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintah kepada Musa, dan firman itu tidak disampaikan secara lisan, melainkan firman itu ditulis langsung oleh Allah. Di sini saya akan membaca beberapa ayat Alkitab sebagai bukti bahwa Allah sendiri yang menulis di atas loh batu itu. Mari kita membuka dari Keluaran pasal 31 ayat 18. Pasal 31 ayat 18 dicatat begini. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Nah, selain Keluaran pasal 31 ayat 18, juga dicatat pada Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Saya baca untuk kita semua. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ada juga pada bagian lain, yaitu Ulangan pasal 9 ayat yang ke-10. Begini catatannya. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari sini kita dapat memahami bahwa media komunikasi ilahi kepada manusia pada zaman itu bukanlah kertas, tetapi media komunikasi ilahi kepada manusia ialah batu. Media tulis di atas loh batu ini sesungguhnya memiliki makna teologi dan makna simbolik yang sangat mendalam. Mari kita perhatikan makna simbolik dan teologi yang dimaksud. Yang pertama, sebagai simbol ketetapan dan kekekalan. Maksudnya, media tulis di atas loh batu ini sulit untuk dihapus, sulit untuk diubah. Ini mau melambangkan bahwa firman Allah itu bersifat tetap, bersifat kekal,
dan tidak dapat diubah oleh manusia. Yang kedua adalah simbol kekuatan dan ketegasan. Nah, maksudnya media tulis di atas loh batu ini kuat dan tahan lama. Nah, hal ini menunjukkan otoritas dan kekuatan hukum Allah yang mengikat kehidupan umat manusia. Yang ketiga, mengandung nilai teologis. Maksudnya, firman itu ditulis langsung oleh Allah dan bukan berasal dari pikiran umat manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, loh batu itu merupakan awal perjalanan firman Tuhan sebagai media. Dan sebagai media, tentu saja, loh batu mengungkapkan keterbatasan-keterbatasan fisiknya sebagai media. Adapun keterbatasan-keterbatasan loh batu itu, yaitu 1. Loh batu itu adalah media yang keras, berat, dan tidak fleksibel, sehingga tidak mudah dipindahkan ataupun tidak mudah untuk disalin. Yang kedua, loh batu itu hanya memuat 10 perintah Allah, bukan seluruh kisah dari rencana keselamatan Allah itu sendiri. Yang ketiga, walaupun keras, loh batu juga merupakan media yang bisa pecah dan bisa hancur. Seperti Musa yang menghancurkan loh batu yang pertama di kaki Gunung Sinai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sesudah loh batu, perkembangan berikutnya dalam sejarah penyampaian firman ialah papirus, yakni sekitar tahun 1000 sampai tahun 300 sebelum Masehi. Dari loh batu yang keras, firman berpindah kepada papirus, yakni media yang lebih ringan dan lebih mudah untuk dibawa. Nah, apa itu papirus? Papirus itu ialah lembaran yang dibuat dari jenis tanaman yang bernama papirus, dan jenis tanaman papirus ini tumbuh di Sungai Nil. Bentuknya berupa gulungan yang panjang atau biasa disebut scrolls. Nah, kalau kita pernah menonton film Yesus, maka di sana kita bisa melihat ada scroll atau gulungan panjang yang dibuka oleh Yesus itu sendiri. Inilah media yang ditulis oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama dan juga penulis-penulis lainnya di dalam Alkitab. Dan kitab-kitab yang ditulis, kitab-kitab seperti Yesaya, Mazmur, dan Ulangan banyak ditulis di dalam gulungan yang panjang ini yang bernama papirus. Dan juga ada banyak naskah-naskah Laut Mati atau Dead Sea Scrolls yang juga banyak ditemukan tulisannya di atas scroll atau gulungan panjang atau papirus itu sendiri. Nah, saudara-saudara, sebagai media, papirus tentu saja memiliki segi kelebihan dan segi kekurangannya. Nah, dari segi kelebihannya, papirus itu mudah ditulis, lebih ringan, dan bisa digulung. Dan segi kelemahannya ialah papirus mudah sobek dan mudah lapuk oleh kelembapan. Papirus melambangkan penyebaran firman, di mana Allah tidak lagi berbicara dari atas gunung, tetapi Allah berbicara melalui para nabi dalam kehidupan umat. Dan ini berarti firman mulai melintasi batas bangsa dan zaman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah papirus pada tahun 300 sebelum Masehi sampai 300 Masehi, itu muncul sebuah media yang bernama perkamen. Apa itu perkamen? Perkamen itu ialah lembaran kulit hewan, dan kulit hewan ini biasanya diambil dari kulit hewan kambing, domba, bahkan sapi muda yang diproses sebagai bahan tulis sebelum adanya kertas. Nah, seiring waktu, perkamen muncul sebagai bahan tulis atau media yang lebih kuat daripada papirus. Kitab-kitab dalam Perjanjian Lama bahkan Perjanjian Baru banyak ditulis di atas bahan ini atau di atas media yang bernama perkamen ini. Di atas media ini, para juru tulis menyalin huruf demi huruf dengan penuh kesungguhan yang menunjukkan kesungguhan iman di dalam ketelitian manusia. Nah, sama seperti loh batu, papirus yang memiliki sisi kelebihan dan kekurangan, perkamen juga sebagai media tulis memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Adapun kelebihan daripada perkamen ialah lebih tahan lama daripada papirus dan bisa ditulis bolak-balik. Sementara dari segi kekurangannya, ia lebih mahal daripada papirus dan membutuhkan waktu yang cukup lama
dalam proses menyalin huruf tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sesudah perkamen, pada tahun 300 sampai 400 Masehi, muncul yang namanya kodeks. Apa itu kodeks? Kodeks ialah bentuk awal buku modern, berupa kumpulan lembaran yang dijilid di satu sisi, menggantikan gulungan pada abad yang keempat. Gereja mula-mula mulai menyusun kitab-kitab suci melalui bentuk kodeks ini. Bentuk ini lebih mudah dibaca, lebih mudah disalin dibandingkan dengan gulungan yang panjang ataupun media-media di zaman-zaman sebelumnya. Dan firman yang dulunya tersebar pada zaman ini mulai dikumpulkan menjadi satu kitab yang utuh. Sehingga kodeks ini menjadi simbol kesatuan kanon Alkitab, yakni dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan firman Allah pada zaman itu mulai menjadi kesaksian tertulis tentang karya Allah kepada seluruh dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sesudah kodeks, maka pada abad ke-21 muncullah yang namanya aplikasi digital Alkitab. Apa itu aplikasi digital Alkitab? Aplikasi digital Alkitab ialah platform elektronik yang memungkinkan pembacaan, pencaharian, bahkan pembagian firman Tuhan melalui perangkat digital seperti ponsel, seperti tablet, atau laptop, dan juga lain-lain. Nah, di zaman ini, firman Tuhan hadir dalam bentuk yang paling cepat dan lebih luas. Dalam satu sentuhan saja, kita bisa membuka seluruh kitab suci dalam berbagai bahasa di seluruh dunia ini. Nah, di sini kita dapat katakan bahwa era digital itu melambangkan rahmat universal Allah itu sendiri. Firman kini tidak terbatas pada ruang dan waktu. Akan tetapi firman itu menuntut hati yang mau menerima dan hati yang mau merenungkannya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan di era ini ada di tangan kita. Namun tujuan akhirnya ialah dia harus hidup di dalam hati kita. Seperti media-media sebelumnya, aplikasi digital Alkitab juga memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Adapun sisi kelebihannya ialah mudah diakses, mudah dibaca di mana saja. Kemana saja kita pergi, kita bisa mengakses, kita bisa membacanya. Dan sisi kekurangannya ialah meskipun dia bisa dibawa kemana-mana, bisa dibaca di mana-mana, tetapi dia mudah diabaikan. Dan kita bisa sangat terganggu dengan dunia digital yang super sibuk di dalam media yang kita miliki. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari keseluruhan penjelasan dan ulasan ini dapat dikatakan bahwa bentuknya berubah dan bahannya berganti, tetapi pesan dan kuasa firman-Nya tidak pernah berubah. Intinya bukan medianya, bukan bahannya, tetapi pesan dan kuasa daripada firman Allah yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Dan di akhir dari tayangan ini saya mau katakan bahwa dari loh batu bisa bertransformasi menjadi layar digital. Sebagaimana yang saya pegang, tempat yang terbaik bagi firman Tuhan bukanlah batu, bukanlah layar, bukanlah gulungan, tetapi hati yang mau memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga ulasan dan penjelasan ini memberkati kita sekalian. Shalom.